Ustadz tadi bilang bayangan ibu adalah anak, kalau ibu baik anak jadi baik. Tapi zaman sekarang kenapa ya ada ibu yang baik, solehah tapi anaknya nakal. Pokoknya anaknya nggak beres, tapi ada juga yang ibunya bobrok, jelek akhlaknya tapi anaknya yang baik, solehah. Apa yang salah Ustadz? Apakah didikan berpengaruh dalam perkembangan anak atau lingkungan? Tolong dijelaskan. Bismillah. Bagaimana kita menjawab beberapa kasus yang terjadi di masyarakat? Ada wanita-wanita yang bobrok, dalam tanda kutip rusak, tidak mengenal tauhid dan sunnah dengan benar, tetapi memiliki anak-anak yang solih. Tetapi ada wanita-wanita yang tampaknya solihah tetapi memiliki keturunan-keturunan yang bandel, yang belum taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang pertama, kita harus pahami bahwasanya sesungguhnya Allah tidaklah menetapkan lembaran hidup dalam kehidupan manusia kecuali Allah memberikan banyak hikmah. Yang Allah berikan ketika Allah menyulitkan seorang wanita yang solihah sampai dia mendapatkan keturunan yang bandel dan tidak taat kepada Allah, berarti Allah memberikan kepadanya lembaran ujian. Karena Allah ingin mengerti batas kesabaran dia itu sampai di mana. Ya, disinilah kita sering lihat. Coba kita tanya, kenapa Ibunda Aisyah itu kok tidak punya keturunan? Padahal kalau kita harapkan harusnya yang paling banyak mendapatkan keturunan adalah Ibunda Aisyah. Bahkan kalau bisa dari Ibunda Aisyah yang dinikahi oleh Nabi di waktu usia muda, harusnya Ibunda Aisyah itu setidaknya punya 10 keturunan supaya membantu dakwahnya Nabi dan meneruskan dakwahnya sunnah. Tapi ternyata Ibunda Aisyah tidak mendapatkan keturunan. Tapi di satu sisi kita sering mendapati ada wanita tidak berhijab, tidak menutup auratnya, berzina di pinggir jalan, tetapi justru mendapatkan keturunan. Maka tidak bisa kan kita katakan bahwasanya wanita yang berzina itu lebih baik karena dia mendapatkan keturunan, dan tidak bisa kita katakan bahwasanya Ibunda Aisyah itu kemudian tidak memiliki keutamaan. Wanita yang memiliki keutamaan dan mendapatkan surga dan mendapatkan salam dari malaikat Jibril itu adalah Ibunda Aisyah. Kenapa? Karena Allah memberikan itu sebagai bentuk kesabaran yang Allah berikan kepada Ibunda Aisyah. Ada kejadian nyata yang juga sering terjadi. Ibu, kadang-kadang ibu pernah nggak mendapati cerita ada seorang laki-laki nangis pingin supaya istri yang dia miliki adalah istri yang solihah. Tapi kadang-kadang di lain waktu, di lain tempat kita mendapati ada istri yang menangis karena pingin mendapatkan laki-laki yang solih. Yang satu pingin mendapatkan istri yang solihah, yang satu pingin mendapatkan laki-laki yang solih. Tapi ternyata dua-duanya tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Seorang suami yang solih tidak kunjung mendapati istri yang solihah, seorang istri yang solihah tidak kunjung mendapati suaminya solih. Kadang-kadang saya pikir, kenapa ya mereka kok tidak dipertemukan saja oleh Allah sebelum nikah? Padahal Allah bisa saja nggak mempertemukan laki-laki solih yang tadi pingin istrinya yang solihah ketemu dengan wanita tadi yang menangis untuk meminta ketemu dengan laki-laki yang solih. Mampu atau tidak? Mampu. Yang mempertemukan hati adalah Allah kok. Tapi kenapa mereka tidak dipertemukan? Bahkan Allah memberikan kepada mereka ujian pasangan hidup. Suami itu mendapatkan ujian hidup dari istrinya, istri itu mendapatkan ujian hidup dari suaminya. Kenapa? Karena disitulah kita paham. Sesungguhnya dunia ini anginnya tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Kalau semuanya itu gampang, lalu dari mana kita mendapatkan kesabaran? Maka kemudian kita tidak bisa mengatakan secara otomatis kalau ada wanita yang solihah, berhijab, sudah ngaji tapi anaknya nakal, tidak bisa kita katakan mbak sih mungkin nakal walaupun tidak pakai jilbab. Tidak bisa kita katakan semacam itu. Karena apa? Kenakalan anak tidak otomatis menjadi kenakalan orang tuanya. Tapi yang jelas kalau betul-betul dia solihah, mungkin Allah ingin memberikan ujian kepadanya supaya Allah mendapati lembaran kesabaran itu akan memberatkan amal timbangannya ketika dia ditimbang. Barakallahu fikum.